Tahun 2015 ada seorang bos yang menyamarkan identitasnya. Mengikuti sebuah acara, memperkenalkan diri di atas panggung. Sekarang ia bekerja sebagai seorang satpam. Pendapatan per bulan kira-kira 9 juta. Sekarang saya ada rumah. Aku tinggal bersama orang tua. Saya mengumpulkan rumah untuk mengganti mobil baru. Sekarang sudah sampai di umur yang seharusnya menikah. Saya ingin mencari pacar yang sederhana. Dalam acara kencan buta ini, di mana pendapatan per kapita pria lebih dari ratusan juta. Kondisi untuk orang ini jelas tidak ideal. Lampu di atas panggung sudah dimatikan setengah. Sang pria yang melihat situasi seperti ini, ekspresinya menjadi tidak senang. Mungkin dalam hatinya sedang berpikir, ini mereka melihat aku tidak punya uang atau karena akunya yang jelek. Pembawa acara yang melihat situasi itu langsung bertindak. Pria ini jangan panik dulu. Masih ada beberapa wanita yang menyalakan lampu kok. Masih ada banyak kesempatan. Kali ini ada seorang wanita yang mengatakan, kamu tidak bilang mau mencari wanita yang bisa menemanimu dalam keadaan susah. Tapi pekerjaanmu sekarang adalah seorang satpam. Kamu ingin wanita menemanimu kesusahan berapa lama? Aku pikir pekerjaan satpam ini, pekerjaan yang tidak ada masa depan. Ini bukannya sama aja mencari seorang pembantu gratis untuk dirimu. Lagian mengatakan seorang satpam juga tidak enak didengarkan. Mendengar pernyataan itu, sang pria pun membalasnya. Dan langsung menanyai sang wanita, mengapa pekerjaan sebagai satpam tidak memiliki masa depan? Bila tidak ada satpam, maka hidup kalian akan penuh bahaya. Siapa yang akan bertanggung jawab atas keamanan kalian? Lagi pula aku juga hidup mengandalkan diriku sendiri. Tidak ada hal yang perlu dimalukan. Mendengar itu wanita lain berkata, memangnya menjadi seorang satpam tidak malu? Aku belum pernah ketemu pria berumur 20 tahunan yang pergi bekerja sebagai satpam. Beberapa orang ada yang berkeliaran di komunitas sepanjang hari. Memangnya komunitas adalah rumahmu? Pria setelah mendengarnya pun membalas, aku tahu banyak orang bisa berpikir, menjadi seorang satpam tiap hari hanya berkeliaran dan tidak melakukan apa-apa. Jalani kehidupan orang tua. Tapi tugas kita adalah patroli setiap hari. Melindungi keamanan di tempat tinggal kalian, agar hidup kalian semakin tenang dan nyaman. Sebenarnya satpam bukanlah seperti yang kalian pikirkan tidak memiliki masa depan. Aku masih bisa mendirikan kantor keamanan sendiri. Bahkan bisa bekerja sama dengan perusahaan besar lainnya. Dengan begini aku bisa menjadi seorang bos. Dan rencanaku ke depan juga seperti ini. Seorang wanita berkata, yang sekarang kamu bicarakan adalah ide ke depannya. Tapi membuka bisnis juga bukan sesuatu hal yang mudah. Dengan mengandalkan gajimu sekarang yang per bulan 9 juta, modal bisnismu akan dapat dari mana? Bukan hanya dengan kamu berpikir saja, tapi wanitamu juga mesti ikut susah denganmu. Memangnya kami mencari pacar, melewati kehidupan yang mudah dan bahagia tidak bisakah? Sang pria juga tidak mau kalah. Menurutku kehidupan yang bahagia adalah dengan mengandalkan usaha kedua orang. Bukan hanya satu orang yang bekerja keras, lalu satunya lagi hanya bersantai. Dan bahkan terkadang menyusahkannya. Bila pacarku nanti hanya berpikir untuk mengandalkanku, aku akan berpikir aku mencari beban. Pemikiran sang pria berhasil membuat beberapa lampu mati. Sekarang seorang wanita bertanya, aku orang yang tidak apa-apa untuk menemanimu susah. Tapi aku ingin tahu, pendapatanmu yang sekarang begitu rendah. Ingin membuka bisnis, modalnya dari mana? Lagi pula pendapatan sebulan, kadang masih di bawah harga bajuku. Sekarang banyak wanita ingin mencari pria yang memberikannya kehidupan yang mewah. Melewati hidup yang lebih baik. Misalkan aku berhasil berpasangan denganmu. Kualitas kehidupan akan menurun. Harus hidup dengan makanan dan pakaian tiap hari untuk mendukung karirmu. Jelas-jelas aku bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Kenapa aku harus bersamamu untuk melewati hidup yang susah? Sang pria berkata bajumu seharga jutaan. Berarti kualitas hidupmu sebenarnya tidak rendah. Aku ingin tahu pekerjaanmu apa? Sang wanita berkata, tentu saja pekerjaan yang lebih baik darimu. Dan yang ku hadapi juga bos-bos kaya. Bukan sepertimu yang tiap hari berkeliaran. Mengetahui mereka berdua yang hampir konflik. Pembawa acara akhirnya keluar berbicara. Pertama, saya pikir pekerjaan ada sebagian yang tinggi dan rendah. Lagi pula tidak peduli pekerjaan apa saja. Semuanya mengandalkan diri sendiri untuk bisa makan.
Uang dihasilkan semua halal. Saat itu di panggung hanya tersisa 2 lampu yang menyala. Pembawa acara berkata, "Jangan panik dulu. Sekarang masih ada yang menyalakan lampu. Untuk kedua wanita ini apakah masih ada yang ingin kamu ketahui?" Sang pria bertanya, "Aku tadi melihat kalian tidak begitu banyak bicara. Terima kasih kalian masih menyalakan lampu hingga sekarang. Apakah masih ada yang ingin kalian ketahui dari saya? Lagi pula jujur saja pendapatan bulanku sekarang tidak begitu tinggi." Seorang wanita berkata, "Aku pikir kamu seorang pria yang sangat mempunyai ide. Aku juga bersedia untuk susah bersamamu. Tapi aku masih ada pertanyaan terakhir. Karena aku adalah anak sulung di keluarga. Kemungkinan kedepannya akan menanggung biaya orang tua dan kakak adik. Apakah kamu bersedia untuk menanggungnya bersama?" Setelah selesai, sang pria mengekspresikan tidak senang. "Aku adalah anak tunggal di keluarga. Kedepannya pasti akan menjaga orang tuaku. Ditambah lagi pasti akan memiliki anak. Bersamamu menjaga orang tuamu itu adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan. Tapi kakak adik jangan katakan lagi." Setelah itu sang wanita pun mematikan lampunya. Kemudian wanita yang tersisa sendiri berbicara, "Meski pekerjaanmu sekarang tidak begitu baik, tapi aku melihat kamu orangnya lebih tabah. Dalam diri juga memiliki pemikiran sendiri. Saya pikir penting bagi seorang pria untuk dapat diandalkan dalam hubungan. Aku hanya ada satu pertanyaan. Bila hubungan kita berhasil, kira-kira kapan bisa menikah? Lagi pula masa muda perempuan berada di umur sebelum 30 tahun. Apakah kamu bisa menjamin sebelum aku berumur 30 tahun dan menikahiku?" Setelah mendengar pertanyaan itu, sang pria merasa sangat terharu. Langsung mengatakan wanita yang ingin dia cari ialah yang seperti ini. "Hidupku tidak akan menikah selain denganmu. Dan kamu ingin pernikahan yang seperti apa? Aku pikir bisa memberikannya kepadamu. Karena sekarang bisnisku sudah berhasil. Perkataan hari ini adalah pengalamanku sebelum berhasil. Keluargaku membuka bisnis properti. Pada awalnya tidak banyak mengejar kehidupan. Berpikir bisa mengandalkan orang tua. Setelah beberapa saat, saya memiliki pandangan untuk profesi satpam. Setelah bekerja sementara waktu pun berpikir untuk membuka kantor keamanan. Pelatihan khusus untuk satpam. Sekarang bisnisku juga sudah berhasil." Dengan begini, kedua orang pun berhasil dipasangkan. Pada awalnya dilihat rendah oleh para wanita. Pasti pada akan menyesal. Tapi lampu padam ya sudah padam. Jangan hanya melihat orang dengan satu mata. Sekarang tidak berhasil bukan berarti gagal. Mencari suami yang kaya lebih pentingkah dibandingkan yang bisa diandalkan? Terhadap hal ini kalian masih ada pandangan